Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Rumah Ngaji Online bersama saya Muhammad Zikri Ahmad Hasan Nasrullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil haji atukari jala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa syarari fidhara ila qala Allahumma sakil lana kutuba kullaha. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita lanjutkan video sebelumnya, lanjutan dari video sebelumnya tentang kajian kitab Syu'abul Iman dan mengulas sedikit syarahnya dari syarah Qom'i Utubyan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-40, cabang iman 40 sampai 42 terkandung di dalam bait syair. Dan hindarilah perhiasan ma'adzarfin, ya, perhiasan bejana dan bejana, walahwan dan permainan-permainan qadnuhiyah yang telah dilarang. Anfik dan belanjakanlah hartamu bima'rufin dengan cara yang baik. Wa illa, dan jika tidak, ta'thamu, engkau dalam keadaan berdosa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bait ini menjelaskan tentang hindarilah perhiasan, bejana dan permainan yang dilarang. Belanjakan hartamu dengan cara yang baik, jika tidak engkau akan berdosa. Pemirsa dimanapun Anda berada, cabang iman yang ke-40 menghindari pakaian, perhiasan dan bejana yang diharamkan. Orang laki-laki atau banci yang sudah balik diharamkan memakai pakaian sutra. Dan pakaian yang di situ dicampur, ya, dicampur dengan sutra lebih dari 50%. Artinya laki-laki ini haram kalau memakai pakaian yang berbahan sutra. Karena salah satu pakaian yang diharamkan untuk laki-laki itu sutra, karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan pakaikan pakaian tersebut untuk orang yang beriman nanti di surga. Serta pakaian yang ditenun seluruhnya atau sebagiannya dengan benang emas ataupun perak. Ini larangan. Kenapa tidak boleh memakai pakaian sutra ataupun yang berbahan sutra walaupun tadi 50%, misalnya berbandingnya 50-50%. Ataupun tadi yang berbenang, perak dan sutra. Haram memakai campuran salah satu dari emas ataupun dari perak. Artinya jika campuran tersebut dihasilkan dengan jelas memanaskannya pada api, ya, itu jelas diharamkan. Kecuali jika emas dan perak tersebut dapat berkarat, itu beda lagi, ya. Laki-laki ataupun banci meskipun masih kecil haram menggunakan tadi pakaian-pakaian dari sutra, serta mempergunakan bejana ataupun tempat-tempat seperti tempat minum, gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Bahkan wali anak kecil itu jika membiarkan
anaknya memakai bejana tersebut ya dari emas atau perak, haram mengumpulkan berbagai bencana yang terbuat dari emas dan perak murni ataupun campuran, besar ataupun kecil, untuk dibuat pajangan, pemakaian, oleh celak, tempat celak, jarum, tusuk gigi, atau bingkai-bingkai kaca ya, sendok banyak ya, sisir, tempat pembakaran lupa, atau yang terbuat dari emas dan perak, itu juga para alim ulama mengharamkannya. Karena Nabi SAW telah bersabda, man labisal harir minar rijal fid dunya albasahullahu yaumal qiyamati thauba minan nar. Nauzubillahi min dzalik. Barang siapa laki-laki yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan pakaian dari api neraka kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, yaitu melalui Rasulullah SAW mengharamkan bejana yang terbuat dari emas, mengharamkan perhiasan yang terbuat dari emas? Karena apa? Karena untuk laki-laki ini berbahaya. Pernah kita saksikan di media sosial, ada seorang laki-laki yang dia kaya raya memakai pakaian tersebut yang tadinya badannya besar, badannya juga subur, sehat, tapi setelah beberapa bulan dia memakai seperti itu, akhirnya sampai kurus ya, kurus sama sekali. Itu sebagai salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan. Di situ terdapat hikmah, sirrun min asrarillah, terdapat rahasia dari rahasia Allah yang mungkin kita tidak mengetahui di sana, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah cantumkan ya di dalam Al-Qur'an beberapa ayat-ayat perintah tersebut, telah mencantumkan ayat-ayat tersebut untuk apa? Di situ ada terkandung hikmah yang mungkin kita tidak mengetahuinya, begitu. Pengertian hadis tadi, man labisal harir minar rijal fid dunya, artinya laki-laki yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan pakaian dari api neraka ya. Artinya laki-laki yang memakai pakaian sutra di dunia ini dengan sengaja ya, dan dia mengetahui bahwa pakaian tersebut adalah sutra dan dia memakainya tidak dalam keadaan darurat. Beda kalau misal orang dia sedang ada pengobatan ya, ataupun dia nggak tahu, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau misal dia sengaja berbuat seperti itu, dia sudah tahu hukumnya sementara dia masih melakukan, nah itu tadi berdosa hukumnya. Maka di sini ketika seseorang memakai tadi dengan kesengajaan ya, bukan tanpa kesengajaan, artinya dia disengaja memakainya walaupun sudah tahu, nanti niscaya pada hari kiamat Allah akan mengenakan pakaian dari api neraka kepadanya. Sebagai apa? Sebagai balasan dari perbuatannya, perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang, perbuatan yang Rasulullah SAW telah larang. Man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa memakai sutra di dunia, niscaya dia tidak akan memakainya di akhirat. Masya Allah. Artinya betul-betul nanti satu saatnya kita akan memakai, dan juga mahal juga kan begitu. Ini bagi orang-orang yang dia mempunyai kemampuan untuk membeli sutra, yaitu tadi tidak diperbolehkan, kecuali kalau misalnya campurannya itu tidak terlalu sedikit ya, dan seperti ya sutra Samarinda dan sebagainya, itu kan sedikit campurannya, mungkin hanya beberapa benang saja begitu ya. Man labisa sauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yadha'ahu mata yadha'uhu. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, niscaya Allah akan berpaling darinya hingga ia melepaskannya pada waktu itu, pada waktu ia harus melepaskannya. Artinya hadis ini menyampaikan orang yang memakai pakaian kesombongan dan kecongkakan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan diberikan rahmat oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah.
hingga Allah membuat semua mata dan hati manusia memandang hina terhadapnya. Artinya orang tersebut tidak dipandang mulia. Karena apa? Karena orang tersebut dipandang dengan pandangan yang tadi benci kepadanya, murka kepadanya. Nauzubillahimindzalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu fi aniyatid dahabi wal fiddati wala tashrabu fi sohafiha. Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu sekalian makan pada tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kamu sekalian minum minuman yang berada pada tempat yang terbuat dari emas dan perak. Diriwayatkan bahwa seorang alim, Syekh Hasan Al-Basri, dan seorang ahli ibadah lainnya, termasuk Syekh Farqad, berada di dalam satu jamuan walimah yang menyediakan kurma dalam tempat yang kurma itu terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Maka Syekh Hasan ini duduk menghadapi makanan tersebut, sedangkan Syekh Farqad beliau menyendiri, mengucilkan dirinya. Maka Syekh Hasan mengambil kurma dari tempatnya dan menuangkan roti tersebut sampai habis. Lalu beliau makan roti dan kurma tersebut sambil menoleh kepada Syekh Farqad. Wahai Syekh, tidakkah engkau berbuat seperti ini? Syekh Hasan berpendapat bahwasannya mengosongkan isi piring terbuat dari emas dan perak tersebut itulah termasuk kepada satu perbuatan yang ia tadi perbuat, bukanlah berarti memakainya. Artinya kalau mengosongkan isi piring yang terbuat dari emas dan perak tersebut bukanlah seperti orang yang memakai benda tersebut, bahkan menghilangkan kemungkaran yang diperbuat oleh pemilik rumah karena kedalaman ilmu agamanya. Beliau telah menggabungkan antara kesunahan kesunahan makan hidangan di dalam walimah, menutup kekecewaan hati orang yang mengundang, menghilangkan kemungkaran, dan sekaligus mengajarkan hukum fikih. Beliau memandang kecil, namun Syekh Farqad itu mengatakan, wahai Farqad kecil yang memperlihatkan perbuatan mungkar dari pemilik rumah. Artinya begini, tadi ketika Syekh Farqad ini mengucilkan diri, Syekh Hasan mengambil kurma dari tempatnya kemudian menuangkan habis di atas roti. Artinya tidak perlu tadi memakai emas dan perak tersebut karena memang tadi sudah diharamkan, tapi menuangkannya itu kepada roti sehingga makannya tidak di emas, tidak di dalam piring yang terbuat dari emas dan perak itu, tetapi memakai piringnya itu dengan piring biasa yang memang di situ ada rotinya. Artinya makan itu langsung ke roti, kemudian si kurmanya dimasukin sehingga tidak makan dari situ. Sehingga dia tidak dikatakan memakai. Kalau seandainya dia memang tidak memakan, justru malah akan menjadikan tersinggung orang yang menjamu tadi. Itulah salah satu kemuliaan daripada para alim ulama di dalam menjaga adab dan menjaga daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah tetap dijaga, akan tetapi dia juga menjaga adab-adab yang harus tadi dilaksanakan, yang harus tetap dijalankan untuk menjaga hati sesama manusia di dalam mempererat tali hablum minan nas. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kepada tabang iman yang ke-41, menjaga diri dari permainan yang dilarang. Permainan yang dilarang oleh agama Islam adalah permainan yang di sana terdapat unsur-unsur perjudian, termasuk unsur-unsur di situ ada kimar, perjudian, ada mengundi nasib. Ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan
undian-undian lotre ya. Kemudian tidak diperbolehkan tadi permainan-permainan yang permainan tersebut terdapat unsur menzolimi ataupun merugikan sebelah pihak atau sifatnya menipu. Artinya setiap mula'abah, satu permainan-permainan yang diharamkan oleh syariat, yang di situ ada unsur yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya cabang iman yang ke-42, sederhana di dalam membelanjakan harta ya. Ada hadis Rasul, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah ya. Hemat, sederhana di dalam pemakaian, di dalam kehidupan, itu termasuk daripada setengahnya penghidupan ya. Dari setengahnya kehidupan, dari setengahnya untuk menjaga ekonomi kita. Artinya kesederhanaan ini bainal ifrat wa tafrid, begitu ya. Artinya khairul umur awsatuha, kita mengambil sebaik-baik urusan itu yang pertengahan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Artinya kita mengambil pertengahannya saja, yaitu pertengahan itu di pertengahan satu kebaikan ya. Termasuk kita mempergunakan setiap harta atau membelanjakan harta tersebut. Setiap orang yang dilarang, orang-orang yang beriman ini mempunyai satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakan serta membelanjakan harta. Salah satunya dilarang untuk boros di dalam membelanjakan harta dan dilarang berbuat pelit. Artinya bainal ifrat wa tafrid, yaitu tadi pertengahannya ya. Sederhana di dalam membelanjakan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika ya. Wala tabsutha kullal basti ya. Wala taj'al, dan janganlah kamu sekalian jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah kamu sekalian terlalu mengulurkannya, karena itu kamu sekalian menjadi tercela dan menyesal ya. Jadi wala taj'al yadaka maglulah ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsyura. Tadi janganlah kamu sekalian jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah kamu sekalian terlalu mengulurkannya, karena itu kamu sekalian menjadi tercela dan menyesal. Artinya setiap orang yang beriman dilarang berbuat pelit dan berbuat boros di dalam membelanjakan harta ya, di dalam menggunakan harta, supaya apa? Supaya tidak dicela oleh sesama manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak mempunyai sifat terbawan, mempunyai sifat pelit, sifat kikir, itu ba'idum minallah, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak disayang oleh Allah dan juga tidak disenangi oleh sesama manusia. Orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang disenangi oleh manusia. Sedangkan sebaliknya orang yang pelit, orang gak mau dekat sama dia karena dia pelit gitu kan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba yang pelit, hamba yang bakhil. Orang tersebut ketika dia bakhil, maka dia akan menyesal, dan jika berbuat boros akhirnya tidak mempunyai apa-apa lagi. Kejahatan pemborosan itu disamakan dengan kejahatan setan. Kenapa? Artinya kenapa disebut kejahatan? Bahasanya kalau ke setan itu kejahatan ya gitu. Jadi bahasanya memang satu kejahatan gitu. Walaupun memang satu keburukan. Boros itu termasuk sifat buruk ya, sifat yang tidak baik.
Sementara kalau misalnya dengan setan ya bisa dikatakan tadi oleh ulama sebut kejahatan gitu. Artinya sama dengan kejahatan setan itu, perbuatan setan itu kan perbuatan jahat gitu katanya. Jadi sebagai mana Allah mencantumkan di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ya, di situ wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu sekalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya para pemboros adalah lawannya, kawannya daripada temannya, kawannya setan. Makanya tadi tidak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala taqara man iktasada. Masya Allah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala taqara wala ibtaqara gitu ya. Wala ibtaqara man iktasada. Ma khaba, tidak akan rugi, man istakhara, orang yang senantiasa beristikharah ya kepada Allah di dalam menentukan pilihan. Wala nadima man istasyara, dan tidaklah akan menyesal bagi orang yang senantiasa bermusyawarah. Orang yang bermusyawarah dalam urusan dunia dan agama termasuk orang-orang yang tidak akan tidak akan menyesal ya, dan tidak akan melarat orang yang sederhana di dalam membelanjakan harta. Termasuk tadi al-iktisadu nisful ma'isyah, yang mana hemat sederhana di tengah-tengah, tidak pelit, kemudian juga dia tidak boros, itu termasuk daripada perbuatan yang baik. Bahkan setengah daripada penghidupan, setengah daripada tadi untuk menjaga ekonomi seseorang. Betul-betul Islam mengajarkan untuk tadi hidup sederhana ya. Di sini luar biasa di dalam hadis Nabi, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala taqara man iqtasada. Ini hadis yang satu paket yang Masya Allah, tidak akan rugi orang yang beristikharah. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah mencantumkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya dia petunjuk, berikan dia hidayah, taufik untuk bisa melakukan tadi melakukan istikharah. Artinya berbahagialah orang yang senantiasa dalam kehidupannya senantiasa melazimkan sholat istikharah, beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Sementara akan merugi orang yang dia tidak melazimkan sholat istikharah. Merugi orang yang tidak pernah sama sekali dalam kehidupannya sholat istikharah walaupun satu kali, merugi sekali ya. Bahkan di dalam hadis Tirmidzi ada doa paling pendek sekali, gak usah panjang-panjang. Kalau gak hafal, kenapa harus menghafal yang panjang ya? Kalau misal gak hafal, saya Pak Ustadz ngapal juga susah, ya sudah hafal yang pendek saja. Apa doanya? Allahumma khirli wakhtarli. Masya Allah, itu pendek banget ya. Walaupun nanti Allahumma khirli wakhtarli ada kepanjangannya. Ada yang pendek saja, hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkanlah kepadaku perkara ya yang terbaik, wakhtarli, dan pilihkanlah perkara yang terbaik untuk. Artinya ya Allah, berikanlah aku perkara atau pilihan yang terbaik dan jadikanlah setiap perkara itu yang terbaik untukku. Artinya setiap apa yang kita minta dari urusan dunia kita dan akhirat kita akan yang terbaik. Kenapa? Tadi salah satunya kita dilakukan dengan cara istikharah. Sedikit mengulas, ketimbul pertanyaan, banyak sekali pertanyaan, baik itu lewat medsos ke saya ini ataupun di setiap pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak. Mereka menyampaikan, Pak Ustadz, istikharah itu malam aja ya? Tidak, sholat istikharah
di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, mu'allif mencantumkan bahwa di situ tidak hanya malam hari saja, hanya keafdolan, waktul fadilah itu malam hari, tetapi kapan saja, ya. Bahkan di situ ada waktu-waktu yang dianggap baik oleh ulama untuk melakukan istikharah. Contoh seperti apa? Setelah sholat duha, kemudian setelah zuhur, kemudian sebelum asar, kemudian habis maghrib, habis isya. Masya Allah, banyak sekali waktu-waktu yang tadi dianjurkan oleh ulama. Di situ dicantumkan di dalam kitab tersebut, yang mana waktu terbaik untuk istikharah. Artinya istikharah ini tidak hanya untuk menikah saja. Ketika kita tiap hari ini kita minta yang terbaik, betul tidak? Dalam kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, ataupun kita mempunyai kesempatan untuk melakukan setiap perkara, menjalani kehidupan kita, butuh untuk petunjuk dari Allah dan minta yang terbaik dari Allah. Ketika kita hidup baik menjalankan dunia dan untuk urusan akhirat kita, ingin semuanya yang terbaik. Maka ketika ingin yang terbaik, maka berdoa Allahumma khirli wahtarli, ya. Tadi itu doanya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Silakan dihafal saudara-saudara pemirsa dimanapun ada berada, silakan dihafalkan. Itu doa istikharah yang paling pendek. Bisa dibuka yang punya kitab tadi Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Masya Allah. Pemirsa dimanapun ada berada, kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wala nadima manistasyara, orang yang bermusyawarah dalam urusan dunia dan agama itu tidak akan menyesal, ya. Ada bahasa ketika kita husnul tadbir, baik di dalam kepengurusan, baik di dalam tadi penataan, insya Allah dengan adanya musyawarah ini akan terrealisasikan atau tadi akan terwujud, ya. Salah satunya dengan adanya musyawarah. Dan yang terakhir, tidak akan menjadi miskin melarat orang yang sederhana di dalam membelanjakan harta. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk kepada cabang iman 43 sampai 44 itu tercantum di dalam bait utruk wamsik kulla gillin wal hasad harim la irdil muslimina pataslam. Utruk, tinggalkanlah dan cegahlah olehmu setiap dendam dan hasud. Cegahlah setiap perkara dendam dan hasud, serta haramkan bagi diharamkan bagi kehormatan orang-orang muslim, maka engkau akan selamat. Ketika engkau mengharamkan, engkau meninggalkan hasud, meninggalkan dendam, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seorang muslim, itu tercemar kehormatannya, mencemarkan kehormatan seseorang muslim, maka engkau akan selamat. Masya Allah. Yang pertama, meninggalkan dendam dan hasud. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama takulun nar al-khotob. Hasad ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar, menghabiskan kayu bakar. Artinya hasad ini betul-betul, Masya Allah, hasad ini ingin kenikmatan di dalam seseorang, anugerah karunia dari Allah kepada seseorang, ingin hilang darinya. Itu hasad. Dia tidak senang dengan seseorang yang diberikan anugerah kenikmatan dari Allah kepadanya, sehingga dia ingin kenikmatan itu hilang darinya. Itu hasad, ya. Maka dendam dan hasad ini adalah buah daripada kemarahan, ya. Hasad ini nanti orang yang hasad akan senantiasa marah kepada orang lain, marah padahal tidak ada unsur seperti itu, apalagi dendam, ya.
Dendam termasuk buah dari kemarahan, sedangkan letak dari kekuatan marah itu adalah hati. Marah itu marah itu seperti tadi mendidihnya darah hati untuk menuntut hukuman. Jadi arti dendam secara pengertian apabila hati selalu merasa berat dan benci, sedangkan perasaan tersebut akan terus langgeng dan tetap di dalamnya kalau tidak dibuang jauh-jauh dari hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'minu laisa bihakutin. Orang yang beriman itu bukanlah pendendam. Definisi dendam adalah benci terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain dan senang apabila kenikmatan itu lenyap daripada orang lain itu tadi, ya. Jadi orang yang dimaksud dengan tadi orang yang pendendam, ya, yang mana kenikmatan pada orang lain dan senang apabila kenikmatan lenyap itu termasuk dendam dan juga tadi hasad, ya, pengertian daripada hasad. Ya, jadi termasuk dendam dan termasuk tadi ya bisa dikategorikan kategori hasad. Walaupun hasad itu justru buah daripada dendam begitu. Ulama mencantumkan dalam kitab ini, Qamiyat Tughyan ini, hasad itu termasuk buahnya daripada dendam begitu ya. Sedangkan di dalam buah dari marah itu ya, hasud buah daripada dendam, sedangkan dendam adalah buah dari marah begitu ya. Artinya hasud adalah cabang dari cabang ya dendam, sedangkan marah adalah asal dari asal begitu. Rasulullah bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabagodu wala tadabaru wala bai'a ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslimi. Rasulullah telah bersabda di dalam hadisnya, janganlah kamu sekalian saling berbuat hasud, janganlah saling menambah penawaran, janganlah saling membenci, janganlah bercerai-berai, janganlah salah seorang dari kamu sekalian saling berebut pembeli, dan jadilah kamu sekalian para hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Masya Allah. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kita perlu salah satunya untuk menjaga hablum minanas kita, hubungan manusia, hubungan sesama kita, terutama sesama muslim, dengan tadi meninggalkan hasad dan dendam di dalam hati kita. Hadis ini mempunyai kandungan hikmah yang mana jangan saling berangan-angan atau mengangan-angankan gitu ya. Mengangan-angankan nikmat yang ada pada diri orang lain hilang. Janganlah seorang berangan-angan ingin pokoknya saya harus berusaha nikmat itu dia itu hilang, hartanya hilang, jabat nauzubillah min dzalik. Berangan-angan untuk kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada orang lain, kepada seseorang itu hilang, itu tidak boleh, sangat-sangat dilarang. Yang selanjutnya, jangan saling menambah harga dari barang yang dijual oleh orang lain bukan karena senang membelinya, akan tetapi untuk mengecoh orang lain, ya. Jadi menambahkan harga ini supaya orang beli lebih banyak, dikecoh saja, ya. Dia beli, saya taikkan lagi biar orang jadi itu, padahal dia tidak mau niat beli, ingin dinaikkan barang sehingga orang akan membeli dengan harga seperti itu, tidak boleh. Kemudian jangan saling membenci dan saling memalingkan muka karena benci. Maka senantiasa menghilangkan kebencian, yaitu tadi dengan mengelus dada, membaca doa bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah bismillahirrahmanirrahim, makana min ni'matin faminallah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah salah satu doa yang mana
diajarkan oleh guru kita dari Manonjaya, guru saya dari Manonjaya itu diletakkan tangan itu di dada dengan membaca, bahkan disebutnya oleh beliau-beliau guru-guru kita, yaitu disebutnya dengan doa husnul khatimah. Doa tersebut adalah doa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, yang mana doa itu bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, luar biasa. Barang siapa yang membaca pagi dan sore 3 kali, insya Allah Allah akan menjaganya, melindunginya dari setiap bahaya. Luar biasa. Doa itu salah satu doa untuk menghilangkan kebencian daripada kita, ketenangan hati kita, untuk senantiasa legowo menerima setiap kehidupan yang Allah berikan kepada kita, qanaah terhadap nikmat yang diberikan, merasa cukup dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa istighna anin nas, dan merasa cukup, ya, artinya tidak merasa butuh kepada manusia tapi hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan saling mengurangi harga barang dagangan bagi seseorang pembeli. Ketika apa? Ketika kita tadi tidak boleh mengurangi barang dagangan ketika dalam saat tawar menawar, atau dalam bahasa fikihnya disebut bahasanya khiyar. Ketika saat tawar menawar berlangsung, dia mengatakan batalkan membeli barang itu dari si A, aku akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga seperti itu dengan barang yang lebih bagus, ya, udah batalin di saya aja, ya, di saya bisa lebih murah dari dia, begitu. Padahal dia sedang tawar menawar, ini tidak boleh, ya. Ataupun tadi sedang ditawar orang lain, belum jadi, kita sudah sama saya aja, ini saya beri uang lebih, itu tidak boleh. Tidak boleh membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Di situ dia sedang tawar menawar, sedang khiyar, tidak boleh, ya. Kemudian menyembunyikan diri untuk melaksanakan ajaran agama Islam, ya, seolah-olah kita sekalian ini adalah anak, ya, anak dari satu orang, sebagaimana tadi kita mempunyai pemahaman, yang pemahaman itu harus dicantumkan di dalam hati kita, yang harus dihujamkan dalam hati kita, sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan yang Maha Esa. Menyibukkan diri dalam ajaran agama hanya betul-betul diri kita ini untuk Allah, tidak untuk manusia. Justru hal tersebut ini didasarkan bahwa sesungguhnya orang muslim itu dengan saudara muslimnya itu adalah saudara dari muslimnya yang lainnya dalam agama. Artinya dia itu adalah akhul muslim, ya, yang disebut dengan ikhwanu fiddin, saudara di dalam agama, saudara seagama. Maka dari situlah, karena kita saudara, janganlah saling melakukan perkara-perkara tercela yang telah tadi disebutkan. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu wal hasadu yakulani al-hasanat kama takulu an-naru al-hataba. Dendam dan hasud memakan amal kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kebaikan kita akan hilang dengan dua perkara tersebut. Padahal tidak ada untungnya sama sekali buat kita, malah jadi dosa, betul tidak? Ya, makanya kenapa tadi dendam dan hasud harus dihilangkan, karena perkara itu yang artinya akan menjadi kemelut bagi kita, ya, akan menjadi bumerang bagi kita. Maka harus kita berusaha untuk menghilangkan jauh-jauh daripada hati kita. Diceritakan bahwasannya iblis ini pernah datang ke pintu Fir'aun lalu mengetuknya. Fir'aun bertanya, siapakah yang mengetuk pintu? Iblis menjawab, jika engkau Tuhan, niscaya engkau tidak bodoh. Setelah itu iblis masuk, dia berkata kepada Fir'aun, apakah engkau tahu orang di bumi ini yang lebih jahat daripada engkau, wahai Fir'aun? Ya, maka Fir'aun bertanya, siapa dia?
Maka iblis menjawab, orang yang lebih jahat, orang yang lebih jahat daripada engkau, dialah orang yang hasad, karena ia akan terjatuh pada bencana ini. Masya Allah. Artinya begini, tadi dengan kejahatan Firaun saja, Masya Allah, orang yang hasad itu lebih, karena apa? Hasad ini akan berdampak sangat besar bagi setiap kehidupan, apapun itu. Karena dengan hasad itulah tadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dan mendatangkan daripada menjadi penyebab datangnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan cabang iman yang ke-44, Allah melarang dan mencela orang muslim di hadapannya atau tidak. Melarang mencela orang muslim di hadapannya ataupun tidak di hadapannya. Artinya walaupun di belakang, di depan itu tidak boleh mencela. Rasulullah SAW bersabda, bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang dianggap berbuat jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap orang muslim atau orang muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatan. Jadi yang dimaksud di dalam hadis tersebut, Allah bahwasannya seseorang itu dianggap cukup melakukan kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim sebab kemelaratan ataupun dengan perkara-perkara yang lain. Harus dicatat pemirsa, orang yang dihina itu tidaklah hina. Orang yang dihina berpahala, orang yang menghina berdosa. Yang mulia itu orang yang dihina, bukan orang yang menghina. Orang yang mulia itu orang yang memuliakan, bukan orang yang dimuliakan. Jadi yang mulia itu orang yang memuliakan orang lain. Orang yang dia menghina, orang yang hina itu bukan yang dihina, tapi yang menghina. Yang berdosa itu orang yang menghina, bukan orang yang dihina. Orang yang dihina, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau dia sabar, senantiasa dia menyerahkan kepada Allah, dihina, dicaci, dimaki, dia orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang menghina, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu, artinya dosa, dicatatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah tadi seorang yang menghina saudaranya sesama muslim, ya, adalah orang-orang yang tadi tidak menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim seharusnya mengagungkan dan menghormati sesama muslim. Karena apa? Karena muslim dengan muslim itu satu tubuh. Al muslimu kal bunyan, seperti satu bangunan, ya. Jadi saling membutuhkan. Dimaksud dengan makhluk sosial adalah karena dua-duanya ini saling menopang, saling membutuhkan, harus bahu-membahu, tolong-menolong. Semua perbuatan yang menyakitkan orang muslim, apapun itu bentuknya, itu hukumnya haram. Seperti menumpahkan darahnya, mengambil hartanya dengan cara yang zalim, mencelanya, baik mencela di hadapan dia ataupun tidak. Bahkan man mata saiban minal ghibati bahwa akhiru mayadkhulul jannata wa man mata musyiran alaiha bahwa awwalu mayadkhulun nar wa huwa yabki. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertaubat dari ghibah, menggunjing orang lain, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan barang siapa, ya,
Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan bertaubat dari gibah mengunjing orang lain, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Masya Allah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan terus menerus berbuat gibah, maka dia adalah orang pertama yang masuk neraka dalam keadaan menangis. Naudzubillahi min dzalik. Tadi dalam sebuah hadis, barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat dari gibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk neraka. Terakhir masuk surga, maaf. Barang siapa yang mati dalam keadaan terus menerus berbuat gibah, maka dia orang yang pertama masuk neraka dalam keadaan menangis. Rasulullah bersabda, man hama irdho akhihil muslim fid dunya ba'atsallahu ta'ala lahu malakan yahmihi yaumal qiyamati minan nar. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya muslim di dunia, niscaya Allah akan mengutus malaikat pada hari kiamat untuk menjaganya dari api neraka. Bahkan di dalam hadis yang lain, man dzukira indahu akhul muslimu wa huwa yastati nasrahu falam yansurhu adrakahullahu biha fid dunya wal akhirah wa man dzukira indahu akhul muslim nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melanggar, barang siapa yang mendengar penuturan cacat saudaranya sesama muslim, sedangkan dia mampu menolongnya namun dia tidak menolongnya, niscaya Allah akan menuntutnya di dunia. Jadi tidak hanya di dunia, tapi menuntutnya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mendengar demikian dan mau menolongnya, niscaya Allah akan menolongnya dunia dan akhirat. Ya, itu tadi beberapa penjelasan tentang cabang iman sampai 44. Kemudian cabang iman yang ke-45, akhlis li rabbika summa syurrabi ta'atin wazan bisu'in tubuang tanazim. Ikhlaskan niat karena Tuhanmu, karena Allah, gembiralah dengan ketaatan, susahlah berbuat jelek, taubatlah dengan penyesalan. Ya, susahlah berbuat jelek, ya, taubatlah dengan penyesalan. Yang pertama, ikhlas dalam beramal karena Allah. Imam Ghazali berkata bahwa ikhlas atau memurnikan niat ialah apabila tujuan dari amal ibadah yang dilakukan oleh seorang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya orang yang tidur sehingga dengan mengistirahatkan badannya dia mempunyai maksud agar sesudah tidur itu ia akan kuat melakukan ibadah, maka tidurnya ini adalah ibadah, serta dia mendapatkan derajat ikhlas di dalam hal tersebut. Jika tidak demikian, maka pintu ikhlas dalam ibadah itu tertutup baginya. Ya. Artinya ketika dia ini melakukan satu kebaikan, walaupun perkara yang biasa tapi dilakukan dengan niat ikhlas, maka akan dinilai kebaikan. Bahkan ikhlas ini kebalikannya justru ada syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam amal ibadah. Dalam hadis disebutkan, justru pada hari kiamat, orang yang berbuat riya, yaitu orang yang menjaring hati manusia atau mencari simpati manusia dengan amal ibadah. Ya, maka akan dipanggil dengan 4 macam, wahai orang yang berbuat riya, wahai orang yang menipu, wahai orang yang musyrik, wahai orang kafir. Ini sebagai bagi orang yang tadi tidak melakukan perkara tersebut, amal tersebut dengan ikhlas. Pengarang kitab Al-Wasiyah berkata, kesempurnaan peringkat ikhlas di dalam hasil dengan penyaksian seorang hamba bahwa amalnya itu adalah amal yang soleh, ya, bahwa amal yang dilakukannya itu amal yang soleh, amal yang baik, ya, adalah ciptaan Allah berdasarkan keyakinan yang mantap di dalam hati.
sedangkan dirinya tidaklah memiliki amal tersebut kecuali sekedar hanya menjalankan ibadah saja. Justru barang siapa tadi yang menyaksikan bahwa amalnya adalah ciptaan Allah berdasar keyakinannya mantap, ini semua dari Allah, ya. Saya bisa begini itu dikehendaki oleh Allah, ya, bukan dengan sebab apapun, ya. Dia melakukan perkara tersebut tidaklah berdasarkan dengan apapun, semuanya itu Allah yang menghendaki. Maka orang tersebut dia akan mendapatkan tadi sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini bahwasanya semuanya dari Allah, dan dia tidak akan tidak akan mencari pahala selain daripada Allah, hanya kepada Allah semata, dan tidak terjangkit 3 macam penyakit amal, dia takabur dan membanggakan diri. Begitulah pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah kita lalui beberapa penjelasan tentang hikmah-hikmah, ya, di dalam beberapa cabang iman yang harus sama-sama kita benahi, perbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa kita istiqomah di dalam perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.